Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal tryout untuk uji kompetensi di channel ATLM Indonesia. Nah, bahasan kita sudah masuk ke bagian 136 ya. Dan jangan lupa teman-teman tonton video sebelumnya bagi yang baru bergabung dan baru berkunjung, dan jangan lupa subscribe ke channel saya. Dan semoga teman-teman sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Jadi ini kedalaman materi untuk D3 D4 teknologi laboratori medik atau analis kesehatan. Nah, kali ini kita membahas kompetensinya yaitu hematologi sebanyak 25 soal. Oke, kita mulai dengan bismillah. Soal nomor 1 sebagai berikut. Kondisi-kondisi fisiologik yang menyebabkan nilai LED meningkat adalah A. Inflamasi dan trauma, yang B. haid dan kehamilan setelah bulan ketiga, yang C. TB paru dan meningitis, atau yang D. tumor dan nekrosis jaringan, atau yang E. kehamilan dan tumor. Di dalam kondisi fisiologis itu LED akan naik bila si seseorang tadi memeriksakan LED-nya pada saat haid dan kehamilan setelah bulan ketiga, karena di sini ada proses yang namanya hemodilusi ya, kehilangan darah sehingga hemoglobin turun atau eritrosit turun, darah cenderung lebih encer sehingga LED akan meningkat. Nah, kita pindah lanjut soal nomor 2. Hematokrit persentase volume eritrosit dalam darah yang dimampatkan menggunakan tabung khusus dengan cara diputar pada kecepatan tertentu dan dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam titik-titik. Yang A milimeter per jam, yang B gram per dl, yang C persen, yang D PG, atau yang E FL. Jadi untuk hematokrit itu satuannya persen. Jadi persen volume eritrosit yang dimampatkan atau yang dipadatkan. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3 ya, masih di channel ATLM Indonesia, dan bahasan kita ini adalah hematologi dasar dan masuk nanti ke hematologi bagian 2. Nah, ini peralatan yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan hematokrit adalah titik-titik. Yang A tabung hematokrit, yang B timer, yang C wax, yang D objek gelas, atau yang E centrifuge. Jadi di sini yang memang tidak diperlukan adalah objek gelas, karena objek gelas ini tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan hematokrit. Objek gelas ini digunakan untuk membuat hapusan darah atau digunakan untuk pemeriksaan clotting time bisa, atau juga untuk pemeriksaan golongan darah. Jadi memang kemanfaatannya untuk hematokrit tidak ada gunanya untuk pemeriksaan hematokrit. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Yang bukan penyebab kesalahan dalam pemeriksaan hematokrit adalah titik-titik. Yang A kesalahan sampel darah, yang B tidak memakai jumlah antikoagulan yang sesuai dengan jumlah darah yang dipakai. Kemudian yang D tabung hematokrit bersih dan kering. Kemudian yang D tidak cukup waktunya memutar tabung hematokrit, atau yang E pembacaan yang tidak tepat. Jadi di sini yang bukan itu adalah tabung hematokrit bersih dan kering. Berarti bersih dan kering ini tidak menyebabkan kesalahan. Sebaliknya akan menyebabkan kesalahan itu bila tabung hematokritnya itu kotor atau pecah atau patah atau hal-hal lain, misalnya masih basah. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Penghitungan jumlah sel eosinofil menggunakan pengencer larutan eosin yang dihitung menggunakan pipet titik-titik pada alat hemositometer. Yang A pipet Sahli, yang B pipet eritrosit, kemudian yang C pipet leukosit, yang D pipet Pasteur, atau yang E pipet Winthrop. Jadi jawabannya di sini untuk eosinofil kita harus menggunakan pipet leukosit dari Thoma.
Jadi pipetnya yang ada kaca putihnya di dalam dan ada tulisan 11 pada batang bagian atas. Oke, pindah lanjut ke soal nomor 6. Sel eosinofil dihitung menggunakan hemositometer menggunakan larutan titik-titik dengan nilai normal titik-titik. Yang A iosin kemudian 50-30 sel per milimeter kubik darah. Yang B truk 5-300 sel per milimeter kubik darah. Kemudian yang C iosin 5-10 sel per milimeter kubik darah. Kemudian yang D Hayem 5.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah. Atau yang E iosin 5.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi di sini kita menggunakan larutan iosin ya, dengan nilai normalnya 50-300. Nah, larutan iosin ini ada yang memodifikasinya dalam bentuk larutan Van der Nyern, ya kan? Van der Nyern ini adalah larutan untuk menghitung eosinofil. Kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Di dalam sitoplasma eosinofil terdapat granula yang berisi enzim-enzim dan substansi tertentu. Berikut yang tidak termasuk dalam granula tersebut adalah titik-titik. Yang A histaminase, yang B peroksidase, kemudian yang C aryl sulfatase, B atau D glikogen, atau yang E fosfolipid. Jadi dari sini yang tidak ada tulisan ase itu adalah bukan enzim. Jadi di sini pilihannya adalah glikogen yang tidak ada di dalam sitoplasma eosinofil, yaitu granula-granula yang ada di dalamnya. Kita pindah lanjut selanjutnya ke soal nomor 8. Pipet Thoma dan bilik hitung infrared Neubauer yang kotor karena cairan pengencer dan darah, kan kita pakai terus ini, sebaiknya dicuci dan direndam menggunakan larutan titik-titik. Yang A natrium klorida 0,9%, yang B natrium hipoklorit 5%, yang C natrium hidroksida 10%, atau yang D kalium hidroksida 10%, atau yang E deterjen 5%. Jadi jawabannya di sini untuk opsi ini adalah natrium hipoklorit 5% NaClO. Ini adalah sekaligus sebagai desinfektan. Jadi di sini mampu melarutkan atau membersihkan pipet Thoma dan bilik hitung infrared Neubauer yang kotor. Jadi tidak perlu dibersihkan, disapu dengan tisu ya, malah merusak garis baginya. Lebih baik dengan dicuci dan direndam dulu. Nah, untuk mendapatkan natrium hipoklorit 5% ini teman-teman bisa membeli produk yang sudah jadi. Misalnya jenis-jenis seperti Sunclean, Biclean. Nah, ini adalah isinya natrium hipoklorit 5%. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Pemeliharaan alat hematologi dapat dilakukan dengan merendam pipet Thoma dan sahli menggunakan larutan titik-titik untuk bekuan darah. Ini soalnya terkait dengan pemeliharaan alat. Yang A natrium karbonat, yang B natrium hipoklorit dalam HCl 0,1N, kemudian yang C kalium kromat 5% dalam asam sulfat 50%, kemudian yang D asam klorida dalam deterjen, atau yang E natrium klorida dalam NaOH 10%. Jadi dari sini larutan yang kuat untuk membersihkan alat-alat gelas, salah satunya adalah pipet Thoma dan sahli, itu adalah kalium kromat 5% dalam asam sulfat 50% atau 1:1. Jadi nanti namanya di sini adalah asam kromat ya, karena di sini dia sebagai larutan asam kuat dan juga sebagai oksidator kuat, sehingga daya rusaknya atau daya lunturnya atau daya bersihnya lebih bagus untuk menghancurkan apa saja protein, kemudian perlekatan-perlekatan yang lain-lainnya, termasuk sumbatan-sumbatan akan dibersihkan pada permukaan kaca ini, termasuk logam-logam yang lain.
Kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Berikut pewarnaan yang bukan termasuk dalam pewarnaan polikromatik darah untuk mempelajari sel-sel darah adalah titik-titik. Yang A. Giemsa stain, yang B. Kiewit-Diong stain, yang C. Verreck stain, yang D. Tantième-Hock stain atau Romanowski stain. Jadi di sini yang tidak masuk itu adalah untuk pewarnaan darah polikromatik itu adalah Tantième-Hock stain. Tantième-Hock ini pewarnaan untuk Mycobacterium tuberculosis atau modifikasi dari pewarnaan Ziehl-Neelsen. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Kita masih di pewarnaan dari hematologi. Pulasan Periodic Acid Skiff atau VAS berguna untuk identifikasi sel leukosit titik-titik yang mengandung glikogen. Yang A monosit, yang B limfosit, kemudian yang C neutrofil, ya kan? Kemudian yang D eosinofil atau yang E basofil. Nah, di sini jawabannya yang tepat itu adalah limfosit. Jadi untuk pulasan periodic acid Skiff ini berguna untuk identifikasi limfosit karena di limfosit itu mengandung glikogen ya. Dengan glikogen tadi sehingga kita tahu seri-seri dari limfosit. Kita tahu di sini bahwa reaksi yang terjadi itu adalah oksidasi glikogen ya, glikogen oleh asam periodic acid. Kan periodic acid Skiff nih menjadi gugus lain yaitu aldehid. Jadi karena ada aldehid gugusnya ya kan, lalu bereaksi dengan reagen Skiff menjadi warna merah. Kita pindah lanjut ke soal nomor 12 ya, masih di channel ATLM Indonesia. Adanya gangguan pada seri leukosit pada leukositosis, ini kenaikan jumlah leukosit yang tinggi, dan leukemia granulositik kronik dapat dibedakan dengan menggunakan titik-titik. Misalnya leukositosisnya 45.000, kemudian leukemia granulositik kronik ini mungkin sekitar 75.000 atau 100.000 atau 200.000. Jadi bagaimana cara membedakannya? Yaitu A. Pulasan PAS, yang B. Pulasan LAP, yang kemudian yang C. Pulasan Sudan Black, yang D. Pulasan peroksidase, atau yang E. Pulasan Giemsa. Jadi di sini kalau sitokimia hematologi untuk membedakan leukositosis dan leukemia granulositik kronik itu adalah dengan pulasan LAP ya. LAP leukosit alkalin fosfat. Kita tahu leukosit alkalin fosfat ini dia berdasarkan apa? Atas granula di dalam sitoplasma. Kita tahu bahwa granulosit dari seri-seri neutrofil segmen, neutrofil batang, dan monosit itu memiliki kadar enzim fosfatase alkalis yang tinggi ya, yang tinggi sehingga akan memberi warna atau skorsing yang tinggi nanti pada saat direaksikan dengan teknik ini ya, teknik ini. Dan pada kasus leukemia granulositik kronik itu skor atau LAP-nya itu rendah karena di dalam sitoplasmanya LAP itu tidak tinggi. Kita pindah lanjut ke soal nomor 13. Ini masuk ke teori hemopoiesis. Hemopoiesis adalah proses pembentukan sel-sel darah dalam organ pembentuk sel darah, terutama dalam titik-titik. Yang A sumsum tulang, yang B timus, yang C hefar, yang D bursa fabricius, atau yang E sumsum tulang dan organ lainnya. Jadi proses hemopoiesis itu yang benar adalah di sumsum tulang dan juga organ lainnya. Jadi yang utama itu dalam sumsum tulang, tapi juga ada organ lainnya. Jadi nanti adalah kalau organ lain ini nanti dalam kasus extramedularis. Hemopoiesis extramedularis, pembentukan sel-sel sumsum tulang di luar, pembentukan sel-sel di luar dari sumsum tulang, misalnya di hefar, lien, atau di tempat yang lain. Lanjut kita pindah ke soal nomor 14. Sel-sel darah dibuat dalam hepar, lien, dan sumsum tulang, berlangsung pada fetus berumur 1,5 bulan sampai dengan 9 sampai dengan 10 bulan.
merupakan fase titik-titik. Yang A fase mesoblastik, yang B fase mesoblastik dan myeloid, kemudian yang fase hepatosplenolimpomyeloid, atau yang D fase mesotel dan endotel, kemudian yang E fase myeloid. Jadi di sini jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 ini adalah yang C, fase hepatosplenolimpomyeloid. Kata kuncinya ini berasal dari hepar itu adalah hepato atau hepar. Kemudian spleen itu adalah lien atau limpa. Kemudian limpo adalah limpe, dan myeloid adalah sumsum tulang. Jadi dari sini kombinasi terdiri dari 4 ya. Hepar, lien, limfe, dan sumsum tulang. Hepatosplenolimpomyeloid. Kita pindah lanjut ke soal nomor 15. Sel-sel darah primitif dibentuk dalam sukus vitellinus. Sel-sel darah di sini masih serupa dan merupakan sel asal. Berlangsung pada bulan pertama sampai kedua dalam kandungan pada fase titik-titik. Yang A fase mesoblastik, kemudian fase mesoblastik dan myeloid, kemudian yang C fase hepatosplenolimpomyeloid atau fase mesotel dan endotel, atau yang E fase myeloid. Nah, jadi di sini yang benar adalah kalau sel primitif itu adalah fase mesoblastik. Kata kuncinya adalah meso. Meso ini adalah yang sebelumnya. Sebelumnya blastik ini sel-sel muda. Jadi di sini sel-selnya adalah sel-sel klasik atau sel primitif. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 16. Sel asal yang menjadi induk dari semua sel darah adalah titik-titik. Yang A hemositoblas, yang B megakaryoblast, yang C rubriblas, kemudian yang D myeloblas atau limfoblas dan monoblas. Jadi sel yang menjadi asal semua sel-sel darah itu adalah hemositoblas. Hemo itu darah, sito itu sitoplasmanya, kemudian blas itu dia masih sel yang bentuknya muda ya. Jadi di sini sel darah dengan sitoplasma yang muda dan menjadi seri awal dari semuanya. Dari hemositoblas ini nanti akan menurunkan sel-sel megakaryoblast, rubriblas, myeloblas, limfoblas, monoblas, dan sel-sel lainnya. Nah, kita pindah lanjut lagi masih di hemopoiesis. Kita membahas tentang tulang. Tulang yang aktif dalam hemopoiesis pada manusia adalah kecuali yang A tulang vertebra, tulang kosta, tulang sternum, tulang pelvik, atau yang E tulang rawan. Jadi di sini yang tidak termasuk dalam kategori tulang untuk hemopoiesis adalah tulang rawan. Karena tulang rawan ini tidak memiliki sumsum tulang sehingga dia tidak bisa memproduksi sel darah. Ya, di sini pengecualian ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 18. Pernyataan yang salah mengenai aturan dan nomenklatur sel-sel darah adalah titik-titik. Yang A sel termuda diberi nama menurut jenis ditambahkan akhiran blas. Misalnya limpo tambah blas berarti limfoblas. Kemudian yang B, sel sesudah sel ini diberi nama dengan awalan fro nama jenis dan akhiran sit. Misalnya fro rubri tambah sit, fro rubri sit. Kemudian yang C, sel tertua diberi nama sesuai jenisnya. Misalnya monosit, eosinofil, dan limfosit. Kemudian yang D, warna. Sel muda warna sitoplasmanya biru. Makin tua makin merah ortokromatik. Granula dalam sitoplasma sel muda tidak ada. Dan pada sel tua biasanya ada granula dan berdiferensiasi. Inti sel muda merah, makin tua intinya makin ungu. Atau yang E, bentuk sel muda bentuknya bervariasi dan makin tua bentuknya bulat. Jadi di sini pernyataan yang tidak tepat itu adalah yang E. Yang E ini justru terbalik. Sel muda itu bulat, nanti kalau sudah selnya semakin tua, semakin matur, dia berdiferensiasi, berproliferasi, maka dia akan menjadi prosesnya menjadi bervariasi bentuknya. Ini maturasinya ya. Jadi dalam hemopoiesis itu ada maturasi, diferensiasi dengan proliferasi. Terjadi secara kadang bersamaan. Nah, kita masuk ke soal nomor 19. Sel seri dari eritrosit, eritropoiesis yang benar adalah sebagai berikut.
Yang A rubriblast, prorubrisit, rubrisit, retikulosit, metarubrisit, eritrosit. Kemudian yang B rubriblast, prorubrisit, rubrisit, metarubrisit, retikulosit, eritrosit. Kemudian yang C rubriblast, rubrisit, prorubrisit, metarubrisit, retikulosit, eritrosit. Atau yang D rubriblast, rubrisit, prorubrisit, retikulosit, metarubrisit, eritrosit. Atau yang terakhir yang E prorubrisit, rubriblast, rubrisit, metarubrisit, retikulosit, eritrosit. Jadi di sini cukup membingungkan ya, tapi kita dengan mengikuti aturan, nomenklatur dan tata nama itu kita bisa membedakan mana yang benar, yaitu rubriblast itu adalah blast yang paling mudah, kemudian pro tambah sit berarti prorubrisit, kemudian tambah sit saja rubrisit, kemudian tambah meta dan sit metarubrisit, lalu retikulosit dan eritrosit. Eritrosit yang paling ujung. Oke ya, itu saja nomor masalah seri eritrosit. Kita pindah lanjut ke soal nomor 20. Sel eritrosit mengandung sisa kromatin dan mitokondria. Ribosom kemudian perlu 2 hari untuk matang dan hanya dapat dilihat dengan pewarnaan supravital komponen dalam sitoplasmanya tersebut. Maka sel tersebut adalah titik 2. Yang A eritrosit, yang B mikrosit, kemudian yang C makrosit, yang D normosit, atau yang E retikulosit. Jadi jawabannya di sini adalah retikulosit. Kata kuncinya di sini adalah mengandung sisa kromatin. Kemudian ada di situ kata kuncinya itu pewarnaan supravital. Ini adalah terkait dengan retikulosit. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 21. Sel seri granulosit atau granulofoisis yang benar adalah titik-titik. Yang A rubriblast, prorubrisit, rubrisit, metarubrisit, neutrofil stub, neutrofil segmen. Kemudian yang B rubrisit, prorubrisit, rubriblast, metarubrisit, neutrofil stub, neutrofil segmen. Kemudian yang C myeloblast, myelosit, promyelosit, metamyelosit, neutrofil stub, neutrofil segmen. Kemudian yang D myeloblast, promyelosit, myelosit, metamyelosit, neutrofil stub, neutrofil segmen. Atau yang terakhir myelosit, promyelosit, myeloblast, metamyelosit, neutrofil stub, neutrofil segmen. Jadi di sini teman-teman yang benar jawabannya adalah myeloblast dulu, blast, kemudian yang promyelosit, kemudian myelosit, metamyelosit, neutrofil stub, dan neutrofil segmen. Nah, mengenai sel seri granulofoisis, eritrofoisis, dan lainnya teman-teman bisa melihat di video saya yang lainnya di hematologi bagian 2 dari seri-seri sel hemofoisis atau hematofoisis. Kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Jumlah normal trombosit atau platelet dalam darah tepi berkisar antara titik-titik. Yang A 100.000 sampai dengan 300.000 sel per milimeter kubik darah. Yang B 5.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah. Kemudian yang C 4 juta sampai dengan 5,5 juta sel per milimeter kubik darah. Atau yang D 150.000 sampai dengan 300.000 sel per milimeter kubik darah. Atau yang terakhir 50 sampai dengan 300 sel per milimeter kubik darah. Jadi di sini jawabannya yang tepat itu adalah 150.000 sampai dengan 300.000 sel per milimeter kubik darah. Ini adalah nilai normal universal. Ada juga yang 200.000 sampai dengan 400.000. Ada juga yang 200.000 sampai dengan 450.000. Jadi variasi ya, tapi idealnya berada di kisaran ini. 150 ribuan sampai dengan 400 ribuan. Kita pindah lanjut ke soal nomor 23. Urutan yang benar mengenai sel seri dari monosit adalah titik-titik. Yang A monosit, promonosit, monoblast. Yang B monoblast, promonosit, monosit. Kemudian yang C limfoblast, prolimfosit, limfosit, monosit. Kemudian yang D monositoblast, monoblast, monosit. Atau yang E promonosit, monoblast, monosit. Jadi di sini jawabannya kita tahu dimulai dengan seri monoblast, promonosit, dan monosit. Jadi dengan diawali dengan blast dulu, baru pro tambah sit, lalu tambah dengan sit lagi. Oke ya, di situ kita mudah saja mengenali selnya mulai dari yang muda sampai dengan yang tua. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 24. Berat sumsum tulang dewasa pada manusia adalah titik-titik. Yang A
500 sampai dengan 1000 gram, yang B 1000 sampai dengan 1500 gram, kemudian yang C 1600 sampai dengan 3700 gram, kemudian yang D 4000 sampai dengan 4500 gram, atau yang E 5000 sampai dengan 5500 gram. Jadi jawabannya di sini variasinya untuk sumsum tulang dewasa itu adalah 1600 sampai dengan 3700 gram pada orang-orang yang dewasa ya. Sumsum tulang beratnya. Jadi tidak begitu berat ya, tapi ringan saja sumsum tulang yang ada dalam tubuh kita. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 25. Ya, soal 25 ini soal terakhir. Berikut ini tulang yang aktif dalam hemopoiesis adalah kecuali. Yang A tulang vertebra punggung, yang B tulang koste rusuk atau iga, yang C tulang palang atau jari, yang D tulang sternum dada atau tulang pelvic atau fanggul. Jadi di sini yang kecuali yang bukan aktif dalam hematopoiesis atau hemopoiesis itu adalah tulang palang atau tulang jari. Tulang palang, tulang jari ini kecil, jadi tidak melakukan proses hemopoiesis yang secara aktif. Sementara tulang-tulang yang lain yang ukurannya lebih besar itu adalah tulang-tulang yang aktif dalam proses pembentukan sel-sel darah. Oke, itu kita bahas sudah sebanyak 25 soal untuk hematologi. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru saja masuk di channel saya, itu subscribe ya. Kemudian nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah bahasan-bahasan yang kita bahas hari ini. Selamat belajar teman-teman. Belajar dan belajar hingga akhir hayat. Dan salam kompetensi. Semoga sukses selalu dan teman-teman mendapatkan nilai yang tinggi dan lulus uji kompetensi. Oke, itu saja. Saya Ahmad Lai pamit. Sampai jumpa. Bye.